Kembali lagi di Sotoy Bola. Nggak perlu jago ngomongin bola, yang penting Sotoy aja. iya. Hari ini kita tag di hari Senin. Tag hari Senin dan di tempat yang beda dari Iya. tempat biasanya dengan background daun-daun Daun-daun gini. imitasi. Ya, Daun-daun imitasi. Senin kita tag jam 3. Fuck lah korporat. Anjir. Gamal lagi latihan. Lagi latihan. Lagi latihan dia lagi latihan. Financial freedom, bro. Gamal lagi latihan mencoba ngetek di hari weekday dia kan. Nanti kalau ke depannya bisa kan ya kayak gini lah kira-kira ntar. Iya. Sekarang kita lagi ada di EXP Gaming Cafe, Wis. tempat apa ya, game center lah ya. Iya. Game center. Lokasinya ada di Jalan Albaliyah Cibinong. Tepatnya pas banget Belakang Family Mart. Family Mart ya. Pokoknya lu dulu yang Kawasaki, yang dulu bengkel Kawasaki masuk lah. Iya, Dekat di situ. Es Doger Bang Mas ini. Aduh, gue lupa gue kemarin. Ya itulah Mang Adui. Mas Pai. Dan kita cuma berdua karena teman-teman kita yang lain masih pada Mengabdi pada perusahaan kapitalis masuk. Dan kenapa kita ngeteknya juga di hari Senin? Karena Deadline. ya, karena episode ini spesial, kita akan ngomongin mengenai final Piala Dunia yang telah mengeluarkan juara, yaitu Spanyol. Espanya. Tepuk tangan untuk Espanya. Espanya. Dan kebetulan juga kalau lo inget Bang, kita pernah bikin VT prediksi juara. Negara gue yang benar, top skor lo yang benar. Betul. Negara Emang iya? ya lu Emang Mbappe. Pada Prancis ya? Lu Prancis, tapi top skor lu Mbappe. Enggak, lu. Gue Spanyol Oh, anjir. Spanyol ya. Gue Spanyol bro, karena gue percaya kalau misalnya Spanyol udah menang Euro, biasanya dia menang lagi di Piala Dunia. Itu adalah salah satu dari 15 cocokologi yang kemarin gue liat di TikTok. Benar. Salah satunya ada kayak Madrid 2010 nggak dapat apa-apa. Ya. 2010 Spanyol juara. Sama kayak nggak ada pemain 8. Madrid. Enggak, ada dong. 2010 ada. Xabi Alonso doang. Oh ya, Sergio Casillas sama Ramos, Casillas. Ya maaf, maaf saya salah. Tapi jumlahnya sama, pemain Barca yang dibawa 8 orang pemain Oh iya, Barca itu dibawa benar. 2010. Sekarang juga 8 pemain Barca. Sama ini yang cocokologi lagi tuh yang apa namanya? Abis ini 2000 Euro 2028 kemungkinan Spanyol lagi menang. Maksud 3 kali. Sama kayak yang kemarin 2012 kemarin 8, 10, 12. Iya. Dan gue juga ternyata kemarin gue gak terlalu nyari tahu ya. Pelatihnya Spanyol kayak yang kemarin ngebawa Euro juga ya itu. Euro juga sama yang ngebawa tim junior. Jadi dia bawain semua tuh Pedri, Rodri, Dani Olmo, Unai Simon, dia yang bawa semuanya gitu. Dari 2012 2013 gitu tadi gue. Iya, tapi tim junior. Iya, mereka Spanyol junior. Dan kan sebelum si La Fuente ini itu kayak spaghetti ya. Iya, La Fuente anjing. Ini sebelum itu kan Luis Enrique. Luis Enrique. Nah, gagal total. Terus ketika La Fuente, gua gimana ngomong La Fuente tuh, gue jadi spaghetti mulu. Ketika La Fuente masuk, itu orang Spanyol tuh pada kayak, ih apaan sih tai ini, apa namanya, pelatih apaan sih ini gitu. Banyak yang mikir akan flop kan. Iya, akan flop. Ternyata bisa menang di Euro 2024, bisa menang di Piala Dunia. Dan di Euro tuh dia punya skema bagus Bang. Jadi dia manfaatin Lamine Yamal sama Nico Williams. Iya, main wing. Ketika sekarang gua agak kaget nih ketika main-main awal kan pas waktu lawan Cape Verde itu sayapnya Gavi. Sementara Gavi itu kalau jadi sayap di Barca aja flop. Jadi Barca itu bisa flop cuma gara-gara Gavi jadi sayap. Tapi aneh banget kan. Makanya pas Cape Verde kan Gavi, Yamal sama si Ferran Torres. Itu cuma 0-0 kan lawan Cape Verde kan. Dan itu cocokologi yang salah satu juga. Di pertandingan pertama enggak menang. Iya. Iya, itu juga salah satu. Nah itu. Terus ternyata dia punya strategi yang ciamik ternyata. Dia manfaatin defender sama tengah holding midfielder buat build up ke depan. Itu Rodri kan? Jadi jantung permainan. Betul. Jadi kayak kalau di kita tuh, kalau di Indonesia tuh kayak si ini siapa? Pelupesi. Jadi dia tuh yang ngatur. Ya Tomai mah lebih ke depan. Tomai itu mungkin kayak Fabian Ruiz atau kayak si CMF dia. Iya, Fabian Ruiz berarti. Tapi holding midfielder yang di MFV itu lebih si Rodri Pelupesi. Jadi dia ya. Gue baca di statistik FIFA Bang. Jadi Rodri ini justru salah satu defender dengan nilai terbaik. Di Pada di whole oh ya
kejuaraan, gue kaget lah Rodri kata gue. Oh ternyata pas gue nonton lebih detail lagi, wah bener dia ternyata mundur bang. Terus ketika kayak otak dia tuh kayak otak permainan, jadi ketika nih waktu nyerang nih dia build up pelan-pelan ke depan, terus kayak waktu defend dia lari ke belakang gitu loh kata gue. Betul. Keren Rodri itu. Dan kemarin kan kita juga sempat ngobrol kan, kemarin kita ngumpul juga bikin konten. Kita, sebelum pertandingan kan kita bilang kan, kalau mau ngalahin Argentina ngegolinnya harus di menit-menit terakhir pertandingan. Iya. Supaya dia nggak ada waktu buat bangkit kayak lawan Inggris. Karena lawan Inggris kan dia ketinggalannya di menit 60 yang mana masih banyak menit bermain. Dan ya itu maksud gue jadi salah satu keuntungan juga. Iya. Ih mantap kakak. Masuk aja. Makasih Mbak. Kakak. Keren sekali. Makasih Mbak. Makasih Mbak. Nah, ini dari mantap iya. dari. Tapi itu faktanya kan, gue nggak tahu juga. Ini kita langsung bahas ke pertandingan aja ya. Argentina tuh 0 shoot on goal tuh kemarin. Iya, 0 shoot on goal. Itu benar-benar membuktikan bahwa pertahanan Spanyol yang selama ini kan digadang-gadang salah satu defender terbaik kan. Iya. Defensifnya terbaik lah. Dan gue gak habis pikir bang, 0 shoot on goal. Seorang Enzo Hernandez pun gak bisa ngegolin, Enzo Fernandez kartu merah. Ya tapi kan kartu merah kan sebelum masih jauh kan, maksudnya dari awal-awal dia gak bisa nge-shoot dari luar. Gak bisa. Messi itu ditutup. Dan ada hal yang mau gue concern ini. Gue bingung juga ke Lionel Scaloni ya. Pelatihnya. Ketika Argentina kalah, seharusnya tuh manfaatkan untuk penyerangan ya. Kayak masukin Lautaro Martinez contohnya. Ya. Dia malah mengganti Julian Alvarez dengan Marco Senesi. Beb lagi. Back. Iya. Iya, maksud gue tuh kenapa lu malah main bertahan, lu tuh lagi kalah 1-0 gitu loh. Soalnya kan waktu lawan Inggris langsung Lautaro main kan. Iya kan, ini Lautaro gak main sama sekali. Terus kayak fans Inter juga kayak pada, kamu tetap kapten kok gitu-gitu, kenapa kayak gue nggak ngerti juga nih. Maksud gue sampai 0 gitu loh, 0 shoot on goal kan kebangetan juga sih bang menurut gue bang. Iya antara emang Argentinanya lagi salah main atau emang defendernya secara lini tengah dan belakangnya Spanyol emang udah sulit aja. Udah parah udah. Dan Lisandro Martinez cedera itu. Kapan? Pas awal-awal. Langsung diganti. Gue lupa dimasukin siapa ya? Montiel kalau nggak salah. Bukan Montiel. Pokoknya itu lah. Pokoknya diganti dia Lisandro Martinez. Golnya Nico Williams menurut lo gimana yang di Clean itu karena kan pertama kan 2 orang kan yang diduga diving. Iya si Otamendi tuh, kalau gue sempat ngeliat satu replay kamera bang. Itu kamera dari, kan biasanya kan kamera dari belakang nih. Itu ada kamera dari depan. Otamendi itu tuh kayak meluk Merino dan nggak kena. Dan dia juga nggak kena. Kalau itu kan itu yang Otamendi apa yang si Emi? Dua-duanya nggak kena. Iya, karena si Emi juga nggak keinjek juga dia. Si Mikel Merino justru nggak ngasih gerakan. Dia kan cuma gini doang kan, nahan badan gitu kan. Terus kata gue langsung nyari ini apanya yang ini ya. Gue mikirnya mungkin Merino nyikut si Otamendi, gue mikir gitu kan. Karena kalau lu lihat di angle yang beda nggak kenapa ada kontak apa-apa. Malah gue sempat ngeliat nih, koreksi kalau gue salah ya. Itu Otamendi tuh gini Merino nih. Diginiin biar jatuhnya, menurut gue biar jatuhnya tuh nggak terlalu ngejengkang gitu loh bang. Jadi dia pegang Merino terus dia jatuh pelan gitu biar nggak terlalu sakit mungkin. Terus yang gue bingung Emi Martinez itu nggak kena sama sekali loh. Nggak kena sama sekali. Sama Ferran Torres kan? Bukan sama Dede juga ya? Enggak kan? Yang nendang Ferran Torres ya kan? Ferran Torres. Nggak kena tuh. Kan kayak dia tuh seolah-olah kayak keinjak kan? Iya. Padahal kan kagak sama sekali. Kagak keinjak sama sekali. Kata gue. Nah disitulah tuh makanya tuh. Dan ini tahu deh, boleh kita bahas apa enggak? Kita kan sempat ngomongin VAR juga kemarin kan? Ya. Itu nggak cek VAR bang. Seenggaknya itu kan ambiguitas. Cek VAR menurut soalnya gol hasilnya. Iya. Waktu itu kan krusial hasil gol di final tuh, buset masa iya. Itu langsung rame tahu di thread gue baca tuh. Ya iyalah, sekarang waktu Mesir golin aja. Ya kan Argentina iya. Ngerasa, coba dicek dong, dicek. Ini masa nggak mau dicek? Terus sama yang gue highlight lagi tuh pertandingan tadi tuh bener-bener Argentina mainnya kasar banget, parah. Ya
disrespect juga buat Paredes ya. Paredes Yang udah Wah, kacau. udah peluit panjang kan itu. nih gue dari awal dia kan main cadangan masuk bang. Ya. Pertama itu dia ngikut Rodri. Kondisi Rodri lagi nggak megang bola. Sama wasit gak dikasih kartu. Oke, gue masih kayak oh ya udahlah, kita semua tahu kan. Terus Dani Olmo lagi mau apa kayak ya kayak namanya temen ya, dilatin, disikut bang. Gila kata gue, Paredes apaan sih kata gue. Terus di apa namanya di ending tuh gue ketukan nih Molina apa Montiel gitu. Itu kan ngata-ngatain si Rodri duluan tuh. Katanya Rodri, gue masih belum clear sih soalnya itu source-nya nggak jelas. Katanya Rodri dulu yang selebrasi depan itu kan. Ya. Terus sama si bentar gue cek dulu ya, gue lupa Molina apa Montiel ya. Biar enak, takutnya gue Gue juga tadi ngeliat kayak apaan dah, udah beres pertandingan masa Iya. malah jelek gitu. Dan lucu dapat kartu merah lagi. Itu suspend berarti, seharusnya suspend. Aneh banget. Boca Junior. Dikasih kartu merah, bisa pertandingan dapat ya, kocak. Kacau, bentar gue cek dulu ya. Kalau Enzo iya tuh. Sampai jadi biang lala anjir si Kubarsi muter Itu katanya bang, itu ada suspek kalau misal Kubarsi nggak lompat bang, engkel bisa kena tuh. Nih, jadi Molina itu di pinggir jadi Molina itu lagi diam, terus Rodri lewat gitu loh. Rodri lewat, terus Molina langsung mukul Rodri gitu. Rodri nggak terima dong. Dan itu kondisi udah selesai pertandingan bang, nggak terima. Terus Rodri itu dibantuin sama Eric Garcia. Terus sama si Eric Garcia sama si Sakaloni juga udah misahin. Terus tiba-tiba si Paredes datang, dicekek sih itu si Iya. siapa? Si Eric Garcia dicekek. Terus Gue nggak tahu tuh orang-orang yang dari yang siapa yang. iya terus gitu ya. Gavi ditendang jadi pukul das. Maksud gue kalau apa ya, masih dalam pertandingan, oke nggak apa-apa, ini udah selesai. Kalau misalnya masalah disrespect ya wajar aja. Apa namanya? Ya namanya juga menang. Lu ingat gak kemarin Jude Bellingham nempeleng pemain Argentina? Yang mana? Pokoknya ada, kemarin kan Inggris kalah sama Argentina tuh. Terus Jude Bellingham tuh lagi diam, tiba-tiba yang pemain Argentina itu lagi selebrasi gitu. Ditempeleng sama Bellingham. Katanya gara-gara itu disrespect. Nah, pemain Argentina aja nggak mau disrespect kayak gitu. Iya emang. Ya udah anak pipa dah ini, anak pipa. Iya emang. Gua suka Messi ya, tapi gua nggak suka Argentina yang ini. Maksud gua tuh lu malah ngotorin apa ya, track recordnya Messi gitu loh bang. Iya. Lu malah ngotorin dengan kayak gitu. Karena terlalu telanjang secara apa ya disebutnya, berarti kalau mau kecurangan juga kita nggak bisa nuduh kan. Tapi kejanggalan itu terlalu telanjang gitu. Iya. Terlalu ya Gamblang banget. Terlalu gamblang banget. Kayak masa sih sampai segitu. Iya. Dan maksud gua misalnya kita kan nggak tahu ya, tapi kalau misalnya masalah wasit ya udah tutup sampai situ. Nggak usah sampai mukul pemain, ngasih provokasi sampai mainnya kasar. Maksud gua kita kan udah lihat tuh Messi dan 10 tukang pukul. Ya bukan berarti 10 tukang pukul tuh mukul beneran gitu loh. Kan itu kan cuma julukan. Bukan pekerjaan Anda. Aduh. Aneh banget. Dan sumpah gue ngeliat Messi selesai itu kan dia diem gitu ya. Gue mikir kayak ya nih orang, maksud gue tuh udah bagus nih bang, tracknya dia udah juara pilu segala macam, kotor gara-gara timnya malah mukul-mukul orang. Terlalu mengidolizing Messi. Padahal Messi juga ya udah biasa aja. Iya. Orang kelar aja. Nih kan Messi kan abang-abangan Barca. Iya. Kelar tuh Pau Kubarsi, Tos-Tosan, Rodri, Dani Olmo, Ferran Torres. Sebelum main juga kan ketemu Olmo dulu kan? Ketemu Olmo dulu kan sebelum yang keluar dari itu. Dari yang apa? Lorong. Final. Tunnel. Iya. Tosan dulu sama Olmo. Iya. Iyalah abang-abangan Barca. Iya makanya maksud gue Messi-nya aja biasa aja. Kenapa yang remahan-remahan kerupuknya ini pada emosian banget gitu loh. Gua salah satu yang gua tadi lihat juga kan, penontonnya kan di VIP kan ada legenda Spanyol yang pada nonton kan. Si Ramos tuh. Ramos ngeliat Enzo main kasar, marah-marah dia. Terus ada yang bilang, lalu nggak inget dulu main kayak gimana? Lu kaki Messi pernah kena engkel gara-gara lu anjir. Lucu banget. Muhammad Salah tangannya pernah engsol gara-gara lu. Yang lucu lagi nih bang, ada meme gitu. Kan di situ ada Sergio Busquets, ada Puyol, ada Iniesta, Xavi, Casillas, semuanya ada nih. Ada Ramos juga. Kebetulan mungkin Casillas nggak pernah setim sama Messi ya. Kebetulan semuanya kecuali Casillas sih pernah setim sama Messi gitu loh bang. Ramos pernah PSG kan. Oh iya PSG. Terus dia ngelihat ke bawah gitu kayak,
Ya teman kita masih main sama bocah-bocah tuh. Iya sih benar. Dan itu menurut gua keren sih. Apa namanya kayak ngasih legacy gitu apa? Yang ngebawa pialanya itu kan Ramos. Ramos dan uset itu Ramos girangnya bukan main. Naro dia kan yang naro kan. Iya. Yang bukan cuma yang ngasih ke pemain kan, dia naro dulu di tempat itu kan. Iya. Dicium-cium dulu kan. Iyalah emang. Lucu banget aja. Emang pantas sih menurut gua nama dan Donald Trump. Lu iya. Donald Trump tau gak yang kemarin Rodri sampai nggak ngangkat piala dulu. Jadi Donald gue tuh bingung waktu Chelsea jadi KJD ya. itu dia nggak nyingkir bang, jadi di tengah-tengah pas ini. Nah tadi tuh kayak Rodri kayak ini kok nggak ke samping-samping ya bapak-bapak ini ya gitu. Sama si Presiden FIFA nya udah kayak Pak ayo sini Pak gak boleh lewat. NPD satu itu NPD. Sama kayak itu lah pakai temennya. Suruh nyingkir gak mau. Tapi respect buat Yamal sih. Iya. Piala dunia pertamanya. Iya dan langsung ketika kondisi chaos dia berdoa bang. Dia bersyukur. Iya itu tuh. Dia bersimpuh kaki dia berdoa. Keren Yamal. Jangan bandel-bandel lagi lah. Masih dan muda. Ini, apa? Kerennya Spanyol ini menurut gue ya. Kerennya Spanyol sekarang. Pemain-pemain yang di Euro kemarin bersinar kayak Nico Williams sama Yamal. Enggak terlalu wah amat sekarang. Ya. Enggak terlalu Gak terlalu mencuat. Gak kayak Mbappe di Prancis kan. Iya. Di setiap edisi dia mulu yang jadi ini kan. Nah Yamal sama Nico Williams nih apa di edisi Piala Dunia sekarang ya beneran kayak biasa aja kan. Malah Nico Williams jadi pengganti. Iya. Yang main Alex Baena kan sebelah kirinya tuh. Terus gue shout out di Spanyol nih sama dia tuh formasi tuh 4-1-2-3. Ya 4-3-3 itulah. Gue salut sama 4-1-nya. Iya Rodri 1 kan. Rodri holding, terus Cucurella, Laporte, terus Kubarsi sama Pedro Porro. Respect, keren banget, keren. Unai Simon keren semuanya. Dan ini sih yang juga kalau di lini belakang yang dapat highlight banget Kubarsi. Gokil. Kubarsi itu dan fun fact dia jadi young player of the tournament, pemain muda terbaik best young. Dan menurut gua dia udah berani nendang dari jauh tuh. Iya itu keren luar biasa. Sementara di Barca nggak bisa gitu. Di Barca kan juga dia belum dapat tempat utama kan. Maksudnya masih jadi sub gitu kan. Malah dia pernah kartu merah lah dan segala macam. Emang pelatih yang sekarang ini tahu ininya cara memanfaatin bakat. Kalau kata komentator TVRI itu sekarang tiki-taka 2.0. Gua ya jadi tiki-takanya ke tiki-taka. Kalau tiki-taka dulu kan benar-benar tak ini tetap masih tiki-taka tapi apa ya? Tapi lebih berani ke depan gitu loh. Cuma ya resikonya yang namanya main cantik kayak gitu poinnya kecil-kecil. Tapi kan ya 2-0 tetap keren lah kayak Kubarsi berani overlapping ke depan. Nendang itu keren. Tendangannya bagus lagi. Sempet di ini sama siapa ya? Gue lupa lagi. Puyol ngeliat dia kayak siapa ini? Puyol liat Cucurella juga lah mirip. Iya Puyol ngeliat si Kubarsi kayak siapa ini bocah nih aja jago banget. Gue lupa kemarin tuh yang lawan siapa ya. Jadi Kubarsi tuh nendang, terus ketahan, terus di rebound Merino kalau nggak salah. Apa sama siapa gitu lupa pokoknya gue. Itu segitu tuh udah berani banget. Terus ketika Kubarsi maju itu Laporte sama Rodri respect, dia langsung back up. Keren banget. Keren banget. Nah di sisi lain Argentina itu menang kalau nggak salah waktu 2022 dia formasinya 4-3-3. 3 di depannya itu ada Messi, Di Maria sama Lautaro atau Alvarez. Dia sekarang pakai 4-4-2. 4-4-2 dan yang ada yang bisa backup Di Maria cuy. Tetap aja maksudnya nggak Di Maria tuh ternyata sepenting itu di timnas Argentina. Tapi menurut gua ya nggak sekelihatan itu. Iya ya kan tipe-tipe yang kayak gitu. Kalau di istilah kata di grup lawak kayak kasinonya. Iya kasino. Dia tuh penting secara peran tapi orang nggak nganggap dia lucu. Taunya dononya yang lucu kan. Iya benar. Kayak gitu peran-perannya playmaker lah. Iya. Meskipun posisinya dia bukan playmaker. Winger ya. Ya buktinya di edisi tahun lalu di final dia ngasih 1 penalti sama 1 gol. Itu kehilangan lah pokoknya Argentina. Kalau Argentina lagi tuh yang gue lihat kemarin selain emosi, terus Messi tuh kayak gue nggak tahu suplai bola tuh, gue hampir tidak mendengar suara Messi dan McAllister. Hampir nggak dengar. Soalnya bang, bener-bener dan Spanyol juga menurut gue banyak serangan yang efektif dalam arti apa? Jadi dia nggak terlalu banyak nendang, tapi banyak shoot on goal. Jadi
shoot gimana? Shoot sama shoot on goalnya tuh nggak beda jauh nih. Coba gue lihat dah. Siapanya si Spanyol. Spanyol. Bentar mana statistiknya? Berarti shootnya rata-rata sebagian besar on goal gitu. Iya. Cuma 8 yang nggak on goal. Nggak ada, maksud gue nggak nyampe setengah dari 20. 8 yang mungkin nyasar, 12 yang On goal. on point. Sementara siapa? Argentina 2 shoot, 0 on target. On goal. Wah. Cornernya itu 9 Spanyol, Argentina cuma 4. Selisih 5 tuh. Ball positionnya Spanyol 65%, Argentina cuma 35. Ya itu udah ngebuktiin lah. Kacau bang. Terus kalau emang keren beda, udah kayak beda apa? Kayak beda kelas ya jatuhnya ya. Iya jauh keren, bang. Jawaban dan nih expected goalnya itu Spanyol 1,74. Which kalau di persen itu 174% lah bang. Argentina itu cuma 0,17. Cuma 17%. Wah jauh banget cuy expected goalnya. Pokoknya benar kata Coach Justin. Apa? Yang bisa ngalahin Prancis mah kemungkinan akan juara Piala Dunia. Iya. Dan di sini ada di goal.com tuh ada disiplin. Lu mau tahu apa? Argentina itu 7 kartu kuning, 1 kartu merah. Spanyol 0-0. Tumben ya, tapi dia satu pertandingan sampai 7 kartu kuning loh. Biasanya sekasar apapun kartu kuningnya paling cuma berapa? Nah, itu gua nggak tahu. Gue juga nih, mungkin kalau misalnya ada yang tahu bisa komen di kolom komentar ya. Kenapa Argentina bisa se-emosi itu? Emosi banget, parah, kacau. Emosinya udah di luar ini sih, di luar nalar. Ada kata-katain kali ya? Nah itu gua satu bahasa masalah mereka tuh. Iya, tapi masa ya pemain Spanyol tuh sabar banget loh bang. Nih lu bayangin deh aja. Nih lagi mak lu tolol. Malu penjajah gitu. Iya, marah-marah gitu. Enggak, gini bang, maksud gue tuh kayak ini tuh kan ibaratnya kayak anak kemarin sore lawan abang-abangan. Masa bisa sejauh itu gitu? Jauh banget. Tapi emang berarti benar kuncinya Mal. Karena kalau lo ingat Argentina ketika lawan Inggris, sebelum digolin sama Gordon juga jelek mainnya Argentina. Iya sih. Ya kan? Iya. Lawan Cape Verde aja terseok-seok. Dan mengenai kan tadi kita bahas mengenai disiplin ya. Gue juga pengen shoutout sama Emi Martinez sih bang. Emi Martinez sampai terbang-terbangan. Gue ya Unai Simon gue appreciate dia bisa build up. Karena ya dia ngopi bang. Cuma 2 shot on goal. Tapi kalau misalnya si Emi Martinez tuh bener-bener Pedri nendang ketahan, Dani Olmo, terus yang gue lihat lagi Rodri, terus Fabian Ruiz kena semua. Orang Oyarzabal. Tadi tuh salah satu highlight yang gue lihat potongan klipnya penyelamatan Emil Martinez semua. Iya dan anjing itu banyak amat ya. Ini nih rating mulutgol.com bang. Itu si Emi Martinez tuh yang di atas KKM. Sisanya itu gak lolos remedial sumpah. Messi aja 6,5. Anjing Messi 6,5 lucu banget. Remedial Messi. Dan asli bang lu kalau misalnya matchnya itu bener-bener biasa tuh kan Messi itu ter-highlight gitu loh. Messi itu ter-highlight di match itu cuma pas selesai pertandingan. Dia bengong aja diem. Gak ter-highlight. Ya berarti emang sekarang udah ketahuan kunci ngalahin Argentina nanti nextnya. Iya. Jangan biarkan lu gua unggul duluan. Enggak, jangan dibiarkan lu unggul kalau penuh unggul duluan. Awal, iya. Jadi jauh gitu. Iya. 80 85 golin dah tuh baru. Karena belajar dari lawan Inggris kemarin langsung gila banget masalah Argentina ketika kalah tuh. Anjing kata gue, Messi bisa kayak gue yang lihat Messi lawan apa di prime-nya di Barca kan ini orang anjir kok bisa kayak gitu ya. Dan gue juga baru tahu info ini bang. Mungkin ini relate sama yang lo ngomongin ya. Jadi Maradona itu emang nyaranin setiap permainan sepak bola itu terbagi jadi 4 sesi. Nah sekarang kan di ini FIFA tuh jadi ada Henderson break. Terus sesi pertama dari menit 0 sampai Henderson break. Terus sesi kedua Henderson break sampai half time. Terus sesi ketiga half time sampai Henderson break lagi. Ya Henderson break lagi terus Henderson break sampai habis pertandingan. Nah gue gak tahu kenapa Maradona bisa ngomong kayak gitu. Mungkin Maradona udah tahu nih mungkin Argentina agak kuat di sini nih. Dan menurut statistik juga Argentina itu on power di fase keempat. Jadi fase keempat tuh setelah hydration break kedua dia pasti gacor. Kayaknya ini sih tim yang di bench tuh tim pelatih segala macamnya udah ngelakuin analisa dari babak pertama ya kan sampai bisa jadi makanya pas di yang kedua itu
udah tuh dikasih tahu nih selama ini kayak gini kekurangan di sini, lubangnya di sini kayak gitu kali ya. Bisa jadi. Sama ini sih tadi itu ada ini Bang, halftime show. 30 menit istirahat. Itu menurut gua kalau bisa jangan ada lagi dah. Itu kasihan tau, mereka udah dingin Bang. Pasti. Gua lihat di yang tunnel itu kan, tunnel tuh keluar satu-satu tuh. Pertama pemain Spanyol dulu, baru pemain Argentina. Itu Kubarsi tuh sambil nunggu tuh bener-bener stretching duluan. Jadi yang lain tuh pada stretching dulu, terus gue liat Argentina juga beberapa orang stretching gitu loh. Jadi kayak kasihan gitu loh Bang. Takutnya kalau gitu kan rawan cedera tau. Rawan cedera karena badan udah dingin. Show-nya siapa? Justin Bieber. Pertama I Saw Speed kalau gak salah. Justin Bieber, ada Shakira, ada BTS. BTS tuh di halftime itu. Iya, ada apa? Madonna sama Madonna siapa ya? Pokoknya dia bawa Ronaldo sama Ronaldinho aja. Joget-joget naik mobil gitu. Nah itu bukan di opening itu ya? Enggak, di halftime benar-benar jadi 30 menit ini istirahat. Opening siapa? Kayak opening enggak? Biasa aja opening, cuma yang nyanyi lagu kebangsaannya ada yang nyanyi gitu, ya standar. Lu bayangin Pique ngeliat Shakira joget-joget, nyesel anjir nyerain itu. Kata Pique, ya Shakira joget. Lucu juga ya. Lucu juga sih. Ya pokoknya respect buat Spanyol. La Fuente best. Dia menurut gua bisa sejajar sama Del Bosque sih. Mantap. Iya, taktiknya bagus banget dengan dia nurunin kayak Dani Olmo, Fabian Ruiz sama Rodri di tengah instead of ada Pedri. Terus Mikel Merino sama dia tetap dipaksa buat jadi super sub terus tuh, ditahan tuh. Terus di akhir-akhir pertandingan Zubimendi dimasukin. Gue gak kuat aja kata gue. Ya kan, tapi gara-gara itu gol Rodri diganti sama Zubimendi Bang. Gue kayak anjir berani banget kata gue di menit-menit akhir. Itu kok. Tapi akhirnya gol kan. Akhirnya gol. Tapi itu gambling gila lu, Zubimendi dimasukin. Ferran Torres main di mana sih Bang? Barca ya? Kan di Barca kan ada ini kata apa? Decul bilang gini kan. Lu bilang Ferran Torres di situ bisa nggolin bagus gitu. Coba dia main di Barca, dia nendang kayak gitu ada suara tiang gitu. Tapi ya Piala Dunia sekarang tuh kayak beneran ngasih panggung buat pemain-pemain yang flop di klub ya. Iya. Ya Merino salah satunya kan. Merino flop iya. Di Arsenal. Iya. Arsenal Kubarsi. Langsung terus ini. Rodri itu Pep Guardiola bilang dia kan habis Ballon d'Or ACL. Cedera. Terus tahun terus di City nggak terlalu perform tuh. Tapi kata Pep, ya dia nggak perform sekarang karena masih penyesuaian. Tapi lihat di Piala Dunia, wes, jadi best player loh, gila. Mantap lah. Nanti lain kali gini pesan gue buat negara-negara peserta Piala Dunia tahun 2030, carilah pelatih dari negara sendiri. Waktunya menang mulu bray. Kalau Indonesia masa iya. Ya Rahmat Darmawan, Indra Syafri lah, boleh lah. Indra Syafri. Varianto gue masih ini Varianto masih boleh. Galak. Galak. Senang gue galak. Tapi Bang, menurut lu Rodri deserve nggak jadi pemain terbaik? Rodri? Gue kan nggak terlalu mengikuti Piala Dunia sekarang ya. Maksud gue, ya kalau emang dari selentingan yang gue dengar sih ya emang nggak deserve sih. Ya betul. Deserve. Kadang kan di internet juga kan banyak yang suka ngomong kalau mau matiin Spanyol ya matiin Rodrinya. Kan. Ya udah, emang kuncinya di situ ternyata. Iya. Ternyata emang ya tadi gue bilang Lamine Yamal dan Nico Williams yang kemarin bersinar pun nggak ini ya. Nggak terlalu gimana gitu, bukan yang jelek. Apalagi Nico Williams jadi sub penjadi itu gue agak-agak gimana gitu. Iya, dan golnya dianulir lagi. Aduh, iya, sedih banget ya, itu. Ya pokoknya selamat untuk Spanyol, selamat. Ya, mudah-mudahan nanti di Euro 2028 bisa perform lagi. Inggris sih gue ngarepin Inggris 2028. Gue belum kelihatan sih. Gue biasanya baru bisa nentuin gue dukung siapa agak-agak sebulan sebelum atau 2 bulan sebelum tuh yang bisa kelihatan. Asal Tuchel jangan diganti ya. Iya. Bener tahu. Tapi gue yakin Tuchel akan diganti sih. Iya, itu enggak sih enggak tahu sih ya, enggak tahu ya. Berjalan waktu gue enggak tahu, cuma segitu dia enggak bawa Palmer, enggak bawa siapa lagi yang dibawa sih? Harry Maguire. Iya, Palmer enggak usah dihitung lah, emang lagi jelek kemarin. Harry Maguire, Phil Foden, TAA. Iya. Yang kayak gitu-gitu. Iya, segitu dia enggak bawa dan dia masih bisa 3 besar. Keren banget. Dan pertandingan lawan Prancis kemarin gila kan. Iya.
salah satu yang gue ya meskipun banyak yang bilang pertandingan persahabatan ya jatuhnya ya. Tapi tetap aja Bagus. ngeliat Bellingham gocek-gocek tuh menyenangkan iya, tau. Gila lu gol terakhir gue keren banget gue suka banget. Bang, ini Bang, menurut tim terflop di Piala Dunia tahun ini siapa, Bang? Tim terflop. Ya, terflop. Qatar lah. Musuh kita bersama itu. Oh iya, gua kedua ini sih Korea Selatan. Korea Selatan malah nggak lolos fase grup. Tapi gue sedih kalau Korea Selatan karena emang diperlakukannya sama kayak Sintayong. Iya. Pelatihnya, ayo masa disensor. Sampai kabur ke luar negeri kan? Iya, disensor masa iya. makanya kocak banget. Tapi itu. emang menurut gue terflop so far menurut gue Korea Selatan sih. Menurut gue Korea Selatan. Iya kan kalau Korea Selatan kenapa lu bilang flop mungkin karena secara ekspektasi kita wah minimal mah lulus grup kan. Lulus grup. Iya kan? Dimana dia kan lagi wow juga ada Lee Kang In. Lee Kang In juga di PSG kan. Tapi kan dapat exposure-nya. Iya, exposure doang, mainnya kan kurang. Song Heung-min. Ya, Son kan kita tahu sendiri udah masa-masa akhirnya. Wang Hee-chan. Iya, degradasi sih. Emang kalau ngomongin Korea dengan Jepang kan perwakilan Asia yang terkuat ya, bisa dibilang ya. Ya Jepang lagi gila-gilanya, Korea justru lagi secara regenerasi lagi hancur-hancurnya. Ini sih apa namanya AFC itu harus bebenah banget sih parah. Kalau kata gue mah emang Timur Tengah dipisahin aja itu. Iya, mending kita ke arah Oceania. Mending bersaing sama Australia, Selandia Baru, Kepulauan Solomon. Australia yang mau ikuti kita. Iya, maksud gue gini, gimana ya? Lu masa dari berapa tim yang lolos cuma 2 kalah sama Afrika. Afrika 9 tim yang ngajuin yang gak lolos cuma 1, Tunisia. Saya lolos semua fase grup. Grup kan? Iya, itu sih. Kalau menurut gue yang flop Korea Selatan, maaf aja ya. Iya kalau gue mah Qatar lah, mampus do Qatar, mampus. Kalau Qatar mah mau goblok. Matahin kaki. Goblok emang Qatar. Kaki orang dipatahin anjir. Ketemu ntar lo Qatar 2027. AFC ketemu lu. Januari ya? Januari ya. Habis itu. Mainnya di Arab nih, bukan main di negara lu. Emang enak. Satu bangsa sih. Please yang bersih ya. Please mohon banget yang bersih ya. Mainnya ya soalnya representasi dunia cuy. Yang bersih lah. Ya. Tapi kalau mungkin kita udah nih ngomong Piala Dunia, kan next adalah minggu depan AFF lawan Kamboja Indonesia di dekat rumah kita di Pakansari. Parudi bisa kali ah. Bisa Parudi. Parudi. Indonesia Kamboja. Ya pasti Indonesia gua sih, karena Indonesia secara meskipun Kamboja tuh sekarang kan lagi bagus kan liganya. Ya tapi tetap Indonesia bangun. Iya maksudnya secara liga kualitas lagi. Iya lagi oke. Yang dibangun dia kan, bukan Laos ya? Dia kan yang lagi dibangun sama Jepang. Kamboja. AFF gak ngikutin banget sih. Kamboja yang lagi dibangun sama Jepang tuh liganya. Cuma sangat disayangkan pemain Indonesia yang diaspora sekarang berkurang banget bang. Soalnya Rakna Oratmangun masuk ke Persib sekarang. Ya kan berarti bisa ikut. Ya jadi yang diaspora tuh Kevin Dix, Jay Idzes. Oleh masih di luar ya, Oxford masih Oxford. Di mana sih? Fortuna Sittard bareng sama Justin. Ya? Oh iya. Kemarin main dia ya di berarti yang terkenal aja berarti Oleh, Justin yang masih di luar tuh Nathan terus Dix, Jai, ya kiper 2 Calvin Verdong, ya Emil, terus sama siapa Lupesi terus Milano Jonathan. Ya, kalau bisa kayak gitu nggak usah ke ini ya, nggak usah ke Indo dulu dah. Maksud gua tuh ini bang, biar ya udah yang di Indo ya udah silakan bermain sama tim masing-masing gitu loh. Nanti yang mereka main di luar kalau bisa ya berkarir dulu di luar, nanti bawa ilmunya ke Indo gitu loh maksud gua tuh. Karena kan beda permainan gitu loh. Biar kita belajar juga main Eropa tuh gimana gitu loh. Gue sih bersyukur oleh Romani sih akhirnya di Fortuna Sittard. Tadi sempat mau ke Indo kan? Iya. Kemana Dewa ya? Enggak, Bandung. Persib lagi. Iya. Atau Persija gitu. Jangan dulu ya, please banget ini mah. Untungnya dia dibawa ke Fortuna Sittard dan dapat nomor punggung 10 tetap. Jadi kan maksudnya ya nomor 10 nggak mungkin nggak dimainin banget ya. Iya dong. Nomor 10 mah, dan kemarin dulu pertandingan persahabatan 2 pertandingan persahabatan main dia. Sama Justin. Ngegolin enggak? Gua enggak belum ngegolin. Ya ntar lah kita lihat di Eredivisie-nya aja. Ya. Mudah-mudahan sih lancar. Sama ini sih Calvin Verdong masuk Liga Champions sih luar biasa sih. Yes, jangan ya pesan dari kita berdua sih. Ya si itu juga masuk. Enggak deh. Si itu mah ya. Si Ajax enggak masuk ya? Enggak. Ya itu yang di Ajax siapa sih sekarang? Martin Pas. Martin Pas. Ada lagi bukan sih? Enggak ada lagi ya? Enggak ada. Ya pesan dari kita berdua sih gitu, kalau bisa silakan berkarir di luar negeri, cari ilmu banyak-banyak, nanti ketika kita ada kualifikasi Piala Dunia atau Asia AFC Cup itu kita bisa perform lah gitu.
Ya, dan gue juga berharap nanti mereka main di AFF-nya FIFA yang resmi. Oh iya. Itu kan nanti sebelum di tahun ini 2000 juga sama. akhir tahun ya. Di Akhir November kalau nggak salah. Kalau sekarang tuh ini ya, sekarang tuh apa? ASEAN Hyundai ya? Iya, AFF yang dari zaman Iya, dulu. yang nggak masuk kalender FIFA. Nggak Ya? masuk kalender FIFA. Nah, nanti kan kalau nggak salah jeda internasionalnya November Oktober gitu. Jadi nggak ada jeda internasional buat kita, mainnya jadi kejuaraan AFF. Oh iya. Nah, di situ baru kan kita bisa ngeluarin Ya, bisa perform lah di situ lah. orang-orang keren tuh. Nah, kita bisa lah ngincer, karena ini kan kompetisi pertama, kita jadi juara pertama di Asia Tenggara yang resmi FIFA nanti. Oh iya. Dengan pemain full tim. Mampus makan tuh dikejar-kejar Calvin Verdong, mampus nguyen itu. Lu belum pernah dikocek Tom Haye kan tuh. Lumayan enak tuh. Di body Pelupesi. Tom Haye masih main lah. Iya. Kalau AFF Hyundai mah. Iya Mas, belum pernah diplototin JIJ kan. JIJ sama ini Kevin Dix ngeri tuh. Ditendang di bandring sama Justin Hapner, mampus lu. Bagot. Oh iya, Bagot juga masih di luar. Bagot. Bagot di Championship masih. Iya. Millwall. Oh dia nggak masuk. Nggak masuk. Kenapa sih? Lu tuh alasannya nggak sih? Kenapa? Kayak gue ngerasa tuh kayak Bagot tuh kayak dimanfaatin buat naikin ke Premier League mulu, kenapa? Tapi menurut gua bagus, Mal. Kenapa tuh? Karena kalaupun dia naik ke ikut di Premier League dan nanti malah nggak kurang jam mainnya, ya mendingan main di Millwall Championship tapi yang penting dia main ya. Iyalah. Tapi waktu Ipswich ya yang masuk Ipswich. ya. Waktu dia Ipswich di Championship, Bagot main kan? Main utama, cuman kan? enggak utama juga. Dia super sub juga. Oh. Makanya dapat di Millwall tuh, kalau masuk Millwall dan mudah-mudahan dia nantinya perform, inti, ya bagusan di Millwall. Biar kalau misalnya dia naik ke Liga Inggris ke bawah ya. Iya, dan Championship itu secara kasta lebih tinggi dari liga-liga 1 Eropa yang lain. Bahkan ya nggak usah Eredivisie lah, kayak Eropa Tengah Liga 1-nya sama Championship lebih Championship gila. Championship secara ini determinasi. Ya berarti ketemu Wang Echan. Wang Echan. Di mana Wolves ya? Wolves kan turun kasta. Iya, Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita tutup sama ini Bang, sama nama pemain Spanyol. Oke, karena kan Spanyol yang juara atau yang juara aja, yang juara. Oke. Oke, makasih. Lu tutup lah. Kalau gitu kita tutup aja hari ini, teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Gua Aceh Oyarzabal pamit. Gue pengen itu tadi anjir. Oke, Gamal Lafuente pamit. Dadah.